Siap kita untuk masuk di tahun 2025. Orang bilang 2025 ada tanda tanya, tapi kita tidak. Karena berkat Tuhan menanti kita di tahun 2025. Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bagi
sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Ku sembah, haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Amin. Haleluya. Terima kasih. Bagi yang mulia kami bersyukur ya Tuhan, Engkau adalah Bapa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur telah menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Satu kerinduan kami pada pujian dan penyembahan kami Tuhan dapat naik menjadi dupa yang harum, mempermuliakan nama Tuhan, dan Engkau ditinggikan di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Bahkan sebentar Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan yang terjadi lewat hamba-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu dari lidah bibirnya Tuhan, sehingga penyampaian firman Tuhan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Segala sesuatu yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, demi dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bahkan setiap kami jemaat Tuhan yang akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, ampun setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakan kehidupan kami ya Bapa untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan boleh memateraikan firman Tuhan yang akan kami dengar Tuhan. Kami rindu bukan hanya sebatas menjadi pendengar Tuhan, tapi kami rindu lihat firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan baru lewat dalam kehidupan kami Tuhan. Boleh menjadi kekuatan, boleh memulihkan kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau sambut firman-Mu dengan rasa kagum dan hormat ya Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara semua. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini,
Saya mau undang saudara semua ambil Alkitabnya, kita mau angkat dengan bangga. Mari sama-sama kita katakan ini adalah Alkitabku. Mari saudara-saudara, kita bangkit berdiri, angkat Alkitabnya. Katakan dengan suara yang keras dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ini adalah Alkitabku yang adalah kata-kata Tuhanku. Aku adalah apa yang Ia katakan tentangku. Aku memiliki apa yang Ia katakan kumiliki. Aku dapat melakukan apa yang Ia katakan dapat kulakukan. Hari ini aku akan diajarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan yakin kunyatakan, pikiranku siap, hatiku terbuka, aku tidak akan sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara semua. Selamat hari Natal. Puji Tuhan ya saudara-saudara ya, kita baru saja lewat perayaan yang oleh karena kemurahan Tuhan bisa berjalan dengan lancar. Saya juga mengucap syukur kepada semua panitia yang sudah bekerja dengan keras sampai kita bisa merayakan Natal dengan segitu indahnya kemarin ya tanggal 25. Boleh saya minta tolong saudara semua untuk kasih tepuk tangan apresiasi. Ya, puji Tuhan ya saudara-saudara ya. Hari ini kita ada di dalam minggu terakhir di bulan Desember. Lebih tepatnya minggu terakhir di tahun 2024. Beberapa hari lagi kita akan masuk di dalam tahun yang baru. Maka itu saudara-saudara, di dalam bulan Desember ini tema kita adalah soal pemeliharaan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, pemeliharaan Tuhan. Seringkali kita di saat kita melewati hari-hari dengan rutinitas yang seperti itu, kadang-kadang kita suka lupa dan kita tidak tersadarkan atas pemeliharaan Tuhan yang sudah terjadi. Saya mau katakan kepada saudara bahwa kalau sampai pada saat ini, detik ini, kita masih ada, kita masih bernafas, kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi seharusnya saudara-saudara, kita sebagai orang-orang yang sudah dipelihara oleh Tuhan, seharusnya kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih-Nya Tuhan, yang sudah merasakan kemurahannya, berkat-Nya dinyatakan di dalam kehidupan kita, seharusnya kita lebih sadar lagi. Maka itu saudara-saudara, boleh coba toel sebelah kanan kirinya, bilang sadar Tuhan sudah pelihara, sadar lo, ini minggu terakhir lo, kita masih ada saat ini. Walaupun saya tahu saudara-saudara, ya mungkin di dalam tahun 2024 banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Mungkin juga peristiwanya itu sesuatu yang tidak diinginkan, seperti dilanda sakit, seperti kehilangan pekerjaan. Sampai detik ini susah lagi dapat kerjaan, harus menunggu lama. Mungkin saudara dapat satu musibah tragedi, ada barang yang hilang, ada anggota keluarga yang dipanggil oleh Tuhan. Meskipun hal-hal itu tidak kita inginkan, tetapi tetap Tuhan izinkan untuk terjadi. Mari sama-sama kita tetap menaruh percaya kita bahwa ada rencana Tuhan yang sempurna. Saat ini kita masih belum bisa melihat, tetapi di saat kita percaya, di saat kita terus mengiring Dia, kita akan melihat bahwa ternyata ini dia alasannya, Tuhan kirim hujan badai yang besar itu. Ternyata setelah hujan badai yang besar, Tuhan sudah rangkai satu pelangi yang Tuhan sudah sediakan buat kita, untuk bisa kita lihat di dalam kehidupan ini. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Hari ini saudara-saudara kita mau baca satu perikop yang sangat populer ya di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Judulnya adalah hal kekhawatiran. Perikop ini saya angkat karena ada banyak sekali orang-orang yang khawatir dan takut untuk menghadapi tahun yang baru. Karena saudara-saudara, bicara soal pemeliharaannya Tuhan, kita harus sadar juga bahwa Tuhan yang memelihara kita bukanlah Tuhan yang abal-abal. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, dan Dia sanggup untuk memelihara kita. Mari sama-sama kita mau baca perikop ini.
Kita mau lihat ayat 25 sampai ayat 34, saya baca ayat 25, saudara baca ayat selanjutnya, kita bergantian ya. Demikian bunyi firman Tuhan, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34, baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Saudara-saudara, kalau kita baca firman Tuhan ya, dan kita mendapatkan ya esensinya itu tuh memberi damai sejahtera loh di dalam hati. Saya tadi sambil baca sambil senyum-senyum sendiri karena melihat, wow, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin, saudara-saudara. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saudara lihat bahwa Tuhan mengatakan ya hal kekhawatiran ini, Tuhan mulai ya di dalam perikop hal kekhawatiran yang Tuhan Yesus sendiri pribadi katakan kepada murid-muridnya di saat dia sedang berkhotbah di atas bukit. Di dalam ayatnya yang 25 firman Tuhan bilang, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Sama-sama bilang sama saya, janganlah khawatir. Tolong toel sebelahnya bilang, jangan khawatir. Ya, khawatir akan apa? Khawatir akan hidupmu, apa yang kamu mau makan, apa yang kamu minum, jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Karena apa saudara-saudara? Karena Bapa di surga memelihara kita. Kan ada lagunya. Dari sini saudara-saudara, dari perikop ini kita mendapatkan banyak sekali lagu-lagu. Mari kita nyanyikannya satu ya. Ini lagunya zaman, ya kira-kira zamannya Bapak Abraham lah saudara-saudara ya. Yuk kita nyanyikan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga melihara. Amin saudara-saudara. Kalau amin saudara lanjutkan nyanyiannya. 1, 2, 3. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin saudara-saudara. Mari sama-sama kita kasih pujian kepada Tuhan kita berikan tepuk tangan buat Dia adalah Allah Bapa yang memelihara kita. Saudara-saudara, hari ini kita mau bicara soal pemeliharaan Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan itu tuh terjadi di saat apa? Di saat kita jangan khawatir. Saudara, kata pemeliharaan
ya, itu tuh di dalam bahasa Inggris kita pakai kata care atau kata peduli. Ya, I care about you. Aku sangat peduli tentang kamu. I care a lot about my son. Saya sangat peduli, saya sangat memelihara dan memperhatikan keadaannya anak saya. Demikianlah kita pakai kata care tersebut. Kata pemeliharaan itu. Hal-hal yang menyita perhatian kita, kita berikan kepedulian yang khusus. Karena saya sayang, karena saya memperhatikan, makanya saya memberikan care yang khusus, kepedulian yang khusus. Nah saudara-saudara, lucunya dan uniknya ya saudara-saudara ya, di dalam bahasa Yunani, di dalam bahasa aslinya, kata-kata Tuhan Yesus ini, janganlah khawatir itu, pakai kata aslinya adalah tulisannya me, lalu khawatirnya itu pakai kata memerinte. Apa itu memerinte? Ya, maksudnya itu apa? Ini merinte ini ya saudara-saudara ya, artinya peduli. Firman Tuhan bilang, kalau kita gabungkan ya, ini me artinya jangan, ini merinte ini artinya peduli. Jangan peduli akan hidupmu, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, jangan peduli akan tubuhmu, apa yang kamu hendak pakai. Loh, kok seperti itu Tuhan? Bukankah Tuhan sudah memberikan tubuh kita ini sebagai bait Allah? Maka kita harus memperhatikan apa yang kita makan. Benar saudara-saudara, kita merawat tubuh kita dengan tanggung jawab. Tetapi saudara-saudara, di sini Tuhan mau katakan bahwa kamu peduli dan khawatir akan hidupmu, itu bukan bagianmu. Ada seseorang yang sudah peduli, ada seseorang yang sudah memperhatikan, dan ada seseorang yang sudah pasti akan memelihara. Bagian soal peduli tentang kehidupanmu itu bukan bagianmu, tetapi bagiannya Bapa di sorga. Gak usah care. Ada banyak orang karena mereka terlalu kepo. Ya, kepo itu bahasa Jerman, saudara-saudara. Ya, kepo tuh maksudnya tuh selalu ingin tahu, kalau bisa duluan, biar dia punya informasi yang lebih banyak. Ada banyak orang yang terlalu ingin tahu tentang masa depan, sehingga saudara-saudara mereka apa? Mereka ditakutkan dengan fakta-fakta. Mereka ditakutkan dengan statement-statement yang keluar. Tahun 2025 akan seperti ini, pajak naik, dan segala-gala macam, makanan akan menjadi lebih mahal, karena harga-harga semakin tinggi, tingkat kriminalitas semakin tinggi juga. Wah, dapat berita banyak sekali saudara-saudara. Dari kiri kanan diterjang dengan seluruh berita yang negatif, sehingga apa saudara-saudara? Hatinya tidak damai sejahtera. Karena dia selalu memikirkan, gimana ya besok ya? Aduh, nanti tahun 2025 gimana ya? Gajian belum naik, biasanya naik di bulan April. Tapi harga-harga sudah pada naik. Inflasi tinggi, tapi gaji naiknya gak bisa mengimbangi inflasi. Lama-lama saudara-saudara itu yang rambutnya tebal-tebal jadi pada tipis saudara-saudara kalau mikirnya seperti itu. Ibu gembala suka bilang sama saya, Khotib kamu kenapa sih seperti itu? Saya tuh suka mikir saudara-saudara ya, suka mikir tentang besok gimana. Oh kan Bapak Pendeta ini hamba Tuhan, kok masih khawatir? Gak khawatir saudara-saudara, cuman kadang-kadang rasanya tidak tenang saja di dalam hati. Tapi Ibu Gembala suka bilang sama saya, Khotib kamu tuh ya kalau mikir kayak begitu nanti kepala kamu makin panas katanya. Oh iya saudara-saudara, jangan berpikir seperti itu. Saya bersyukur saudara-saudara, karena saya itu tuh diberikan orang tua yang luar biasa. Ibu Gembala ini selalu mengajarkan kepada saya bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita panggil sebagai Bapa itu adalah Bapa yang mengasihi kita. Amin saudara-saudara. Kalau saudara tahu bahwa Bapa kita mengasihi kita, dan tanggung jawab seorang Bapa adalah untuk memelihara dan memperdulikan soal anak-anaknya, buat apa lagi kita khawatir? Saudara lihat anak saya di belakang, dia lagi sibuk main handphone, dia lagi sibuk jalan-jalan, dia lagi sibuk main sama maminya ketawa-ketawa.
Emangnya dia pikirin harga beras naik? Emangnya dia pikirin dia mau sekolah di mana? Emangnya dia pikirin? Emangnya dia peduli? Enggak. Tidak ada kepedulian apa-apa sesuatu sama dia. Yang dia tahu cuman apa? Bapakku, ibuku akan menyediakan segala kebutuhanku. Apakah saudara bisa memiliki satu keyakinan yang sama seperti itu? Tidak heran dan tidak lain kenapa Tuhan Yesus mengatakan, kita kalau mau masuk kerajaan sorga harus seperti anak kecil. Anak kecil yang seperti apa? Yang tidak pusing, tidak stres, tidak khawatir, tidak galau, tidak bingung menghadapi kehidupan ini karena dia bersandar sepenuhnya kepada Bapaknya di sorga yang sanggup dan akan memelihara kehidupannya. Mari sama-sama kita belajar. Saya tahu saudara-saudara semua di sini adalah orang-orang yang terpelajar. Adalah orang-orang yang tahu banyak hal di dalam kehidupan ini. Ada juga anak-anak remaja. Nah kebetulan ya hari ini saudara-saudara ya, ibadah remaja dan ibadah sekolah minggu lagi diliburkan. Jadi bergabung bersama-sama dengan kita. Makanya banyak anak-anak sekolah minggu di sini. Untung pada baik-baik dengar-dengaran ya, nggak ada yang teriak-teriak, nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang nangis-nangis, Tuhan baik. Ya balik lagi. Ya, anak-anak remaja, di saat mereka sibuk menghadapi ujian sekolahnya, ya mereka nggak tahu berapa sih uang sekolah, mereka nggak tahu. Tapi mereka tahu bahwa semuanya akan diselesaikan oleh orang tuanya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kembali ya, di dalam ayatnya yang ke-27, saudara perhatikan, saudara yang baca deh, Matius pasal 6 ayatnya yang ke-27. Sudah ketemu saudara-saudara? Ya, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Buat apa saudara khawatir? Buat apa saudara stres? Buat apa saudara peduli? Buat apa saudara menambah-nambahin pikiran? Apakah itu akan menambah sehasta saja pada jalan hidup kita? Enggak. Firman Tuhan bilang, tidak. Bagian soal memperdulikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, itu semua sudah ditanggung oleh Tuhan. Tuhan yang sudah menanggung kita di masa lama, Tuhan juga yang akan menanggung kita di masa ini. Saudara perhatikan ya, di dalam Filipi pasal 4, ini Matius 6-nya simpan. Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Ya. Saya bersyukur saudara-saudara sekarang layar kita sudah nyala. Kita berdoa ya semoga teknisinya datang. Besok tahun 2025 ini sebelah sini juga sudah nyala juga ya saudara-saudara ya. Filipi 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita mau baca firman Tuhan. Demikian bunyinya. Janganlah hendaknya kamu, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah ayat 7-nya jangan lupa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau saudara stres, pusing, bingung, galau akan hari esok, artinya apa? Artinya ayat 6 bilang kita harus berdoa. Sama-sama katakan dengan saya berdoa. Yang kamu pikirkan apa yang membuat kamu stres? Kamu stres artinya kamu kurang berdoa. Di saat kamu berdoa, ayat 7 katakan, damai sejahteranya yang daripada Tuhan. Bukan yang dunia ini berikan. Dunia memberikan damai sejahtera dari apa? Kalau saudara lihat cryptocurrency Bitcoin harganya lagi naik, senang, damai sejahtera. Tapi kalau lagi anjlok, wah mukanya nggak bisa dilihat. Kalau saham lagi naik, harganya lagi bagus, senang. Kalau kita selalu mengandalkan damai sejahtera yang diberikan dari dunia ini, ya mau gimana hidup kita? Tetapi firman Tuhan katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Sama-sama katakan dengan saya melampaui segala akal. Ini akalnya manusia nih. Ya.
Akalnya manusia punya standar bahwa kalau keadaan sedang baik-baik saja, saya bisa damai sejahtera. Kalau keadaan sedang baik-baik saja, kalau semua kebutuhan saya tercukupi, saya tetap bisa sukacita. Itu manusia punya akal, saudara-saudara. Tetapi tahukah saudara-saudara, kalau saudara berdoa dan saudara punya damai sejahtera daripada Allah, yang melampaui akal ini, yang melampaui batas standar manusia ini, damai sejahtera daripada Allah ini yang sanggup memelihara meskipun saudara ada di tengah badai, meskipun saudara sedang melewati lembah kekelaman. Damai sejahtera tersebut yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Berdoa, makanya ngomong sama Tuhan. Tuhan kasih waktu, jangan kita sia-siakan. Mari kita gunakan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, kita kembali lagi ya ke Matius pasalnya yang ke-6 tadi. Di dalam Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-30. Dan perhatikan deh, ya. Ini saya suka nih saudara-saudara ya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Garis bawahi kata-kata hai orang yang kurang percaya ini. Saudara-saudara, lawan kata dari khawatir adalah bukannya tidak khawatir, saudara-saudara. Ya, lawan kata khawatir adalah percaya. Kalau saudara percaya, saudara tidak akan khawatir. Kalau saudara khawatir, artinya saudara kurang percaya. Apakah saudara percaya bahwa Allah yang saudara sembah, Allah yang saudara mau pergi untuk bertemu, bersekutu setiap hari Minggu, Allah yang ada tinggal di dalam saudara, yang barusan hari tanggal 25 Desember kita rayakan kehadirannya masuk di dalam hati kita itu. Apakah saudara percaya bahwa Dia sanggup memelihara kita? Kalau saudara percaya, seharusnya tidak khawatir. Kalau saudara khawatir, artinya saudara belum percaya. Kenapa saudara-saudara hal ini nih sangat trivial? Sangat penting sekali saudara-saudara untuk kita mengerti. Kalau kita belum pernah memiliki pengalaman pribadi bagaimana Tuhan memelihara kita, selalu kita akan meragukan Dia. Selalu kita akan menganggap bahwa kayaknya Tuhan ini bohongan. Kayaknya nih Tuhan nih cuman pikir-pikirannya, pinter-pinterannya manusia doang. Kayaknya ke gereja itu ya cuman siasat bisnis daripada pendeta-pendeta. Agar pendeta-pendeta hidupnya sejahtera. Maka mereka jual apa? Jual Injil, keselamatan. Bilang katanya kalau ikut Tuhan Yesus, kalau begini, kalau pelayanan, kalau apa, ntar hidupnya damai sejahtera. Itu mah bohong. Selama saudara masih meragukan, ya, saudara selalu pasti akan khawatir. Khawatir akan apa? Stres lah, masa depan, gimana. Pemeliharaan Tuhan tidak akan sepenuhnya terjadi dalam kehidupan kita. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua yang lebih sedih lagi adalah apa? Mereka percaya saudara-saudara. Iya, aku percaya kok. Kepada siapa kamu percaya? Saudara-saudara, perhatikan ya. Tuhan itu menjadikan manusia menurut rupa dan gambarnya. Saya ulang. Tuhan menjadikan manusia menurut rupa dan gambarnya. Setuju? Nah, yang goblok, yang aneh, yang dablek adalah apa saudara-saudara? Manusia menciptakan Tuhan mau-maunya dia. Jadi dia percaya kepada Tuhan yang di dalam pikirannya. Dia percaya kepada Tuhan yang dia fabrikasi di dalam imajinasinya. Dia percaya kepada Tuhan yang ada di alam imajinasinya dia. Jadi percaya kepada hal yang salah. Contoh seperti apa saudara-saudara? Ya, tiba-tiba suatu hari ada seorang pemuda hari Minggu, ya, dia nggak pergi ke gereja, dia pergi jalan-jalan, keliling taman, keliling komplek, jam 9 pagi. Padahal hari Minggu tuh hari Sabat, hari ibadah. Lalu rekannya tanya sama dia, kamu bukannya orang Kristen, kok
kok hari Minggu nggak pergi ke gereja? Dia bilang, saudara-saudara, oh iya, karena Tuhan yang saya sembah itu ada di dalam hati saya, ada di dalam pikiran saya. Dia bersama-sama dengan saya dan saya nggak harus pergi ke gereja. Ada orang yang kayak gitu, saudara-saudara. Lanjut, ada lagi orang yang seperti ini, ya kan? Datang nih, ibadah. Sambil ibadah, dia main handphone. Kan? Sibuk tuh main handphone, biasanya duduknya di belakang, dekat Alex itu tuh. Main handphone, sibuk aja dia ngurusin segala-gala macam, ya kan? Lalu ditanya sama rekannya, kenapa kamu nggak dengerin firman Tuhan? Oh, gak apa-apa, firman sudah hidup di dalam hati saya, jadi saya nggak usah mendengarkan lagi. Nanti Tuhan yang akan memberikan saya damai sejahtera, itu namanya menciptakan Tuhan di dalam imajinasi. Nggak ada di dalam Alkitab bilang seperti itu. Firman Tuhan katakan apa? Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kamu jemu-jemu. Janganlah kamu bosen, janganlah kamu malas untuk datang ke dalam pertemuan ibadah. Malah makin harus rajin lagi. Karena apa? Karena hari Tuhan sudah menjelang dekat. Udah tahu udah mau habis nih hidup. Udah mau habis nih dunia. Masih malas lagi datang ke gereja. Nggak ada yang bilang seperti itu. Itu kamu menyembah Tuhan di dalam imajinasimu dan pikiranmu. Macam-macam sekarang pengajaran saudara-saudara. Saya nggak mau mengajarkan saudara yang macam-macam dan aneh-aneh. Saya mau mengajarkan saudara apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Jangan menciptakan Tuhan menurut imajinasimu. Jangan menciptakan Tuhan menurut rupa dan gambarmu. Jangan menciptakan Tuhan menurut preferensi kamu. Sudah ada semua. Dia sudah menyatakan dirinya, kenapa kita harus menciptakan ulang? Jadi marah. Tapi serius nih saudara-saudara. Ada orang yang tidak mau melayani. Ada orang yang tidak mau memberikan persembahan. Ada orang yang menghindari Tuhan. Karena apa? Dia hanya mengikuti sesuai dengan preferensi dan keinginannya dia. Kalau ada hal yang bertentangan dengan hal yang dia inginkan, artinya salah Alkitab, bisa dicoret. Ayat Alkitab tuh bisa disobek Alkitab. Mari sama-sama kita baca satu ayat di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Saudara perhatikan. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sudah ketemu saudara-saudara? Yuk kita baca bareng-bareng dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin, saudara-saudara. Ini bicara soal apa? Ya, ini bicara soal Tuhan yang dari dahulu kala, ya, dan sampai masa putih rambut kita, dia adalah Allah yang tetap sama, tidak pernah berubah. Kalau kita tahu bahwa Allah tidak pernah berubah, kenapa kita masih menciptakan Allah-Allah di dalam imajinasi kita itu? Gak usah, ikutin aja yang ini. Dia katakan apa? Dia tidak pernah berubah. Dari dulu dia pelihara kita, bahkan sampai masa putih rambut kita, dia tetap memelihara kita. Alkitab pakai kata menggendong ya saudara-saudara ya. Anak saya itu si Nathan, maaf ya kalau lagi khotbah tuh suka cerita soal anak, tapi ini lagi lucu-lucunya saudara-saudara. Dia itu kalau kita tes ya, mau dites gak sekarang sayang? Gak mau ya, bahaya nih. Dia itu lagi demen banget digendong sama bapaknya. Kalau digendong sama bapaknya, dia lihat maminya, mami gendong, gak mau saudara-saudara, dia maunya digendong sama bapaknya. Saudara-saudara, kenapa sih anak ini suka digendong? Padahal kan dia sudah bisa jalan, dia sudah bisa melakukan. Karena dia ya memang suka saja sama hadirat bapaknya. Ya saya juga gak tahu kenapa saudara-saudara, mungkin wangi badan saya yang mirip sama wangi badan dia, makanya dia oh ini suka nih. Maminya kan lebih bersih dikit, jadi gitu, jadi ada bau-bau sabun gitu ya saudara-saudara. Kalau bapaknya nih baunya keringet gitu, jadi mungkin dia suka gitu. Saya nggak tahu.
Tapi firman Tuhan pakai kata menggendong karena apa? Karena pada kenyataannya anak kecil tuh suka digendong. Anak kecil itu tuh di saat mereka digendong saudara-saudara, mereka merasa dekat. Mereka merasa secure. Mereka merasa safe. Mereka merasa aman, damai sejahtera, sentosa. Kalau anak saya saudara-saudara ya digendong sama saya nih ya, dia bisa nunjuk-nunjuk ke sini, ke sono. Kenapa? Dia pengen pergi ke situ. Tapi disuruh pergi sendiri, ditaruh di lantai, sana pergi. Nggak mau, minta gendong papi. Gendong papi sudah digendong, baru dia tunjuk jalan ke situ. Karena dia merasa nyaman, aman kalau saya pergi ke sana bersama-sama dengan dia. Mau dicontohin saudara-saudara? Wah, istri saya sudah melihat dengan tatapan yang tajam. Jangan ini kayaknya, jangan. Saya, tapi abis mau sama papi nggak? Sini sama papi. Nih, saudara perhatikan ya. Saya, tapi abis ini kamu keluar ya sayang ya. Kamu keluar kasih dia handphone, hipnotis dia, oke? Biar dia lupa bapaknya lagi khotbah di sini. Mau gendong papi? Coba ya. Mau gendong papi nggak? Mau gendong papi atau gendong mami? Gendong papi. Gendong papi. Yuk sini sama mami. Yuk sama mami yuk. Mau kemana? Mau itu? Tuh. Mau ke sini? Coba Nathan ke sini, Nathan sendiri ya jalan ya. Nathan sendiri ya jalan ya. Nathan walking sendiri, oke? Coba buka. Buka. Mau? Mau? Buka, bisa nggak buka? Mau buka atau mau gendong papi? Oh iya, gendong papi sini. Sini gendong papi, bilang papi. Nathan mau gendong. Saudara perhatikan ya, habis ini dia tunjuk kemana ya. Dia tunjuk kemana saudara-saudara kira-kira. Nathan mau kemana? Buka. Oh yaudah, buka. Ya sama mami buka. Oh iya, sebentar ya. Ayo, mami mau kasih cucu train, mau kasih T-Rex, mau gak? Sama mami dulu. Mau main phone mami? Mau main phone mami, mau? Handphone mami mau? Nonton Miss Rachel? Mau? Ayolah. Kan? Iya. Udah nggak mau sama maknya. Ya. Oke, kasih tepuk tangan buat Nathan. Oh iya, papi di sini. Ini papi di sini. Clapping dulu, clapping buat papi. Iya. Iya. Sorry ya saya dijadiin bahan khotbah. Sepertinya abis ini saya diomelin di rumah, tapi ya udah nggak apa-apa ya saudara-saudara ya. Saya cuma kasih tahu doang kepada saudara bahwa ini anak kecil tuh suka digendong. Mau nonton dulu, nonton phone. Oh tuh udah diam. Oke. Anak kecil suka digendong. Di saat dia digendong, dia merasa disayang. Di saat dia digendong, dia merasa dia bisa melakukan hal-hal yang besar. Dia bisa aman saudara-saudara. Dia kalau digendong dia bisa nunjuk kiri kanan kemana-mana, kita disuruh jalan ikutin kemauannya dia. Nah saudara-saudara, firman Tuhan katakan apa? Bahwa sebetulnya yang suka menggendong ternyata bapaknya. Di sini Tuhan katakan bahwa dialah Tuhan, dialah Allah yang sudah menggendong kita, yang telah melakukannya dan mau menanggung kita terus. Amin saudara-saudara. Ini bukannya atas keterpaksaan. Oh iya, karena kamu adalah untuk menanggung aku. Anaknya nggak bilang seperti itu saudara-saudara. Ini kemauan dari bapaknya. Bapaknya katakan, aku telah melakukannya. Sepanjang umur hidup kamu, aku sudah menanggung kamu, aku sudah menggendong kamu, dan aku tetap mau, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara percaya nggak saudara punya Allah yang hebat seperti ini? Apakah saudara bersyukur bahwa dia adalah Bapa kita yang memelihara kita? Kalau saudara sudah tahu faktanya, kenapa saudara tidak mau mendekatkan diri kepada dia? Dia adalah Allah yang sudah menggendong kita, telah melakukannya, mau menanggung kita terus, mau memikul kita. Bahkan sampai akhir kehidupan kita, sampai masa putih rambut kita, dia mau memelihara kita.
Kita sudah punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Bagian kita adalah apa? Percaya. Sama-sama katakan dengan saya, percaya. Percaya. Amin, saudara-saudara. Kalau kita lihat kembali di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Ya. Ini kan ayat hafalan. Jadi saudara seharusnya sudah tahu. Bagian kita adalah apa, saudara-saudara? Ya. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Semuanya yang apa? Apa yang sedang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Di dalam ayat yang ke-33, di saat dia katakan semuanya itu akan ditambahkannya kepada kamu, maksudnya apa? Semua yang kamu perlukan tadi, yang kamu perlu buat makan, yang kamu perlu buat minum, yang perlu kamu buat pakai, itu semuanya saudara-saudara, Tuhan tahu. Bapa kita di sorga tahu bahwa kita memerlukan segalanya itu. Maka di saat kita berdoa, seharusnya bukannya kita berdoa seperti ini, kita nangis-nangis sama Tuhan. Tuhan, masa Tuhan tidak tahu sih kalau saya perlu ini? Dia tahu, saudara-saudara. Dia tahu. Dia tahu segala kebutuhan kita. Dan dia bilang, ini hal-hal yang kamu perlukan ini, bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal aku pun, mereka juga perlu. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mau mendapatkan semua kebutuhan kita dicukupkan tersebut, saudara-saudara, bagian kita adalah apa? Bagian kita adalah untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara garis bawahi kata dahulu, sama-sama katakan dengan saya, dahulu. Maksudnya apa tuh dahulu? Prioritas. Lebih dari apapun di dalam hidupmu. Apakah kamu mencari dahulu kerajaan Allah? Atau sebetulnya yang kamu cari di dalam dunia ini, hal-hal yang lain? Ada banyak orang yang mereka cari adalah apa? Mereka cari ketenaran. Mereka cari nama yang baik, mereka cari harta, mereka cari jodoh, bisa ada juga yang seperti itu. Cari suami, cari istri, cari pekerjaan, apapun itu saudara-saudara. Tetapi lebih dari semua yang kamu cari ini, yang kamu dahulukan itu apa? Kerajaan Allah bukan? Maksudnya mencari dahulu kerajaan Allah itu apa saudara-saudara? Apakah kita memprioritaskan kerajaan Allah atau tidak? Hal memprioritaskan kerajaan Allah ini akan terlihat dan tercermin di dalam keputusan-keputusan yang kita ambil di dalam hidup ini. Kalau kita adalah orang-orang yang mencari dahulu kerajaan Allah, seharusnya terlihat di dalam sikap kita bagaimana. Saya bukannya bilang saudara-saudara, oh di dalam hidup ini saudara nggak boleh kerja, harus pelayanan terus sampai tua, sampai putih rambutnya, nggak boleh punya penghasilan, nggak boleh punya keluarga, nggak boleh punya pekerjaan, tetap di gereja terus. Ya bingung juga di sini mau ngapain saudara-saudara? Nggak seperti itu saudara-saudara. Maksud saya, tetapi orang-orang yang mencari kerajaan Allah, yang mendahulukan itu di atas segalanya, mereka akan menaruh satu respect dan rasa hormat terhadap firman Tuhan. Mereka akan menaruh satu kepentingan untuk bagaimana pekerjaan Tuhan ini bisa diselesaikan. Amin saudara-saudara. Tetapi bukan cuma sekedar kerajaan Allah loh saudara-saudara. Yang belakangnya ini orang suka lupa. Dan kebenarannya itu apa? Kebenarannya firman Tuhan. Orang-orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan juga kebenaran daripada firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang menaruh dan menjunjung tinggi firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nggak ada lagi yang sambil firman Tuhan main handphone di belakang. Nggak ada lagi yang sambil firman Tuhan, mereka sambil ngegosip kiri kanan, bicara. Nggak ada lagi.
Bukan seperti itu orang-orang yang mencari dahulu kerajaan Allah. Mereka menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Mereka katakan bahwa di atas segalanya di dalam kehidupanku, firman Tuhan tetap yang nomor satu. Jadi orang boleh bilang kiri, orang boleh bilang kanan, aku mau lurus terus ikut firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa dia beserta dengan aku. Dunia mau hancur, 2025 mau ada nubuatan negatif, banyak. Ada kejadian-kejadian, berita-berita yang membuat kehilangan damai sejahtera. Aku tetap mau menaruh harapanku di dalam firman Tuhan dan kebenarannya. Maka semua hal tersebut akan ditambahkan kepada kita. Amin, saudara-saudara. Ayat yang ke-34 yang terakhir katakan seperti ini, saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini gak usah pikirin 2025 mau gimana. Pikirin aja dulu apa kesusahannya hari ini. Tuhan mau kita berpikir seperti ini kenapa? Bukan karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang carefree, mindless. Bukan karena Tuhan mau membuat kita menjadi orang-orang yang gak peduli tentang apapun di dalam kehidupan kita. Tidak. Tuhan bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa? Di hari ini, untuk menghadapi kesusahan yang saudara akan hadapi hari ini, sudahkah saudara minta bimbingan dan pertolongan daripada Tuhan? Ayo, siapa yang tadi pagi sudah berdoa? Ayo. Nah, kadang-kadang kita menjalani hidup ini ya udah. Aku sudah berdoa kok hari Minggu. Aku sudah datang ke gereja kok hari Minggu. Artinya aku sudah dapat kekuatan yang cukup untuk seminggu ini. Minggu depan aku datang ke gereja, aku dapat kekuatannya lagi untuk menghadapi minggu aku. Enggak seperti itu. Firman Tuhan katakan apa? Sehari cukup buat sehari. Tuhan mau kita untuk mendapatkan kekuatan daripada Dia hari demi hari. Dia mau kita untuk datang kepadanya, untuk minta pertolongannya, untuk menerima kasih kemurahan. Kita mau mendapatkan pemeliharaan daripada Tuhan itu. Bukan seminggu untuk seminggu, bukan setahun untuk setahun. Tapi hari demi hari Dia mengajak kita untuk bersekutu datang kepadanya. Agar kita bisa mendapatkan damai sejahtera tersebut. Yang memperkuatkan kita, yang membuat kita kuat untuk bisa melangkah menghadapi hari kita. Amin, saudara-saudara. Pemain musik boleh ke depan. Maka hari ini apa yang sudah kita pelajari, saudara-saudara, dalam hal pemeliharaan Tuhan ini. Pemeliharaan Tuhan itu akan terjadi di saat kita tidak khawatir. Tidak khawatir itu, saudara-saudara, lawan katanya bukannya apa, saudara? Khawatir itu adalah lawan katanya khawatir adalah percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, sudah pasti kita tidak khawatir. Kita percaya kepada Allah yang seperti apa? Apakah Allah yang ada di dalam benak pikiran kita atau Allah yang hidup, yang menyatakan dirinya, yang datang di hari Natal? Memberikan kita damai sejahtera dan sukacita yang besar tersebut. Kita menyembah Allah yang hidup, saudara-saudara, yang sudah berfirman, dan Dia mau untuk kita memegang firman-Nya. Dia adalah Allah yang sudah menanggung kita, yang sudah menggendong kita, dan terus akan melakukannya. Dia akan memelihara kita. Bersama dengan Dia, kita dapatkan damai sejahtera untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Sama seperti anak saya, saudara-saudara. Di saat dia digendong, dia langsung bisa nunjuk kemanapun dia mau jalan. Demikian juga saudara-saudara, di saat kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan merasakan satu damai sejahtera, satu sukacita untuk mau pergi ke tempat-tempat yang bagus dan tempat-tempat yang indah. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kita. Amin, saudara-saudara. Kita mau bangkit berdiri, kita naikkan satu lagu pujian. Pujian ini simple, tetapi dahsyat. Mari sama-sama kita renungkan bahwa kita punya Bapa yang baik,
Saya tahu mungkin saudara di dalam tahun 2024 ini mungkin mengalami satu cobaan yang berat. Mungkin saudara sedang melewati badai kehidupan. Mungkin ada anggota keluarga yang mendapatkan satu sakit penyakit yang tidak kita inginkan. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan. Atau bahkan mungkin anggota keluarga tersebut sudah dipanggil oleh Tuhan. Terkadang kita nggak kuat saudara-saudara untuk menghadapi banyak sekali cobaan dalam hidup ini. Tetapi satu hal yang pasti saudara-saudara, bahwa rencana Tuhan itu sudah ada yang indah. Bagian kita hanya percaya dan mengikutinya. Kalaupun sampai kita tidak kuat, mari sama-sama kita tetap yakin bahwa Bapa di sorga dialah yang akan memelihara kita. Melewati setiap badai dan cobaan. Kita yakin dan percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Amin saudara-saudara. Saudara percaya ada pelangi sehabis hujan? Mari kita ikuti rencana Tuhan dinyatakan dalam hidup kita ini. Kita naikkan satu lagu pujian, Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Katakan sekali lagi pujian ini, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. lewat badai cobaan, haleluya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Katakan sekali lagi, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. lewat badai cobaan. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa
Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Bapa kami yang sudah memelihara kami dan yang akan terus-menerus memelihara kami. Biarlah kiranya Tuhan, damai sejahtera daripada-Mu Tuhan datang melingkupi setiap hati kami, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami kekuatan Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kami. Kami mau maju terus bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau diintimidasi oleh ketakutan yang kami terima dari berita-berita yang negatif hari-hari ini. Tetapi kami mau menjunjung tinggi firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu yang berkuasa di atas kami. Kami mau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami yakin dan percaya semua kebutuhan kami Tuhan sudah tahu dan Tuhan yang akan mencukupkan. Kami tidak tahu caranya seperti apa, tetapi kami menaruh harapan kami hanya di dalam Engkau saja Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu tidak pernah gagal. Demikian juga Tuhan, kami mau melangkah maju terus mengiring Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memimpin kami dengan tangan-Mu yang kuat dan kuasa, sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan keinginan hatinya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu senantiasa tinggal di dalam setiap hati kami, memberikan kami kekuatan untuk melangkah terus bersama-sama dengan Engkau, menuju tujuan hidup yang Tuhan sudah tentukan bagi setiap kami. Tuhan yang terima segala pujian, hormat dan kemuliaan, kami berserah mau ikut kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan persembahan kita. Oke, mari kita angkat persembahan kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan ikrar. Sudah? Oke, puji Tuhan. 1, 2, 3. Kami membawa persembahan yang terbaik dengan sukacita, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kami. Kami yakin persembahan kami diberkati dan dilipat gandakan. Kami percaya pekerjaan kami diberkati. Akan ada promosi, peroleh bisnis dan customer yang baru. Semua pembayaran akan kami selesaikan atas anugerah Tuhan. Kami menjadi kepala bukan ekor. Rumah tangga diberkati dengan kesehatan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Orang tua kami diberkati, anak-anak kami berhasil dalam studi dan pekerjaan. Hidup menikmati janji-janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Hidup penuh kelimpahan berkat jasmani dan rohani. Segala pujian kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Bapa yang baik, tiba saatnya kami akan memberi. Tapi sebelumnya Tuhan kuduskan dengan kuasa firman-Mu, sehingga apa yang kami beri Tuhan boleh berkenan memberkati hamba-hamba makan gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kau milikku di
surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tuhan memberkati persembahan saudara, masih bisa memberikan kepada Tuhan di minggu terakhir tahun 2024 ini. Beri yang terbaik, Tuhan pasti juga membalas yang terbaik. Saudara-saudara, diumumkan bahwa sembako itu masih ada beberapa nomor yang masih ada sama saya. Sembakonya masih ada beberapa nomor, berarti ada beberapa keluarga yang belum mengambil. Tolong hubungi saya setelah ini dan bisa mengambilnya dari Rafa sebentar setelah ibadah. Kedua, malam tahun baru tanggal 31 Desember 2024 ini akan ada ibadah masuk tahun baru. Kita tidak merayakannya dengan kembang api, ya boleh juga sih kalau punya. Kita tidak merayakannya dengan pergi ke lapangan, tapi kita mau mendahulukan Tuhan dulu. Nanti kembang apinya setelah dari gereja. Mungkin makan-makan dengan keluarga setelah dari gereja. Kita mau adakan kebaktian tutup tahun 31 Desember 2024 ini jam 5 sore. Hanya 2 jam kita mau adakan sakramen perjamuan kudus. Dan besoknya tanggal 1 Desember tahun 2025 kita mengawali lagi dengan ibadah masuk tahun baru. Jadi 31 Desember sore jam 5, tanggal 1 Januari 2025 jam 9 pagi. Demikian pengumuman. Terima kasih kalau saudara-saudara sudah banyak sekali yang dilakukan untuk Natal dan perayaan-perayaan. Tuhan memberkati. Kalau lihat banyak yang kosong bangku-bangku, ya mereka yang tidak hadir hari ini mungkin sedang ada liburan seperti keluarga saya. Semuanya sudah pada terbang untuk pergi jalan-jalan. Kiranya Tuhan juga memberikan sukacita selama perjalanan jalan-jalan akhir tahun. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau dengarkan kesaksian dari Bapak Andreas yang dari Sulawesi Utara, perbatasan Sangir Talaut. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dan selamat Natal 25 Desember 2024. Puji Tuhan. Singkat saja, penting-pentingnya saya sampaikan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu terlalu baik dan indah dalam hidup ini, sehingga sampai hari ini sehat kuat bisa melayani Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat gembala setempat, Pendeta Ibu Mangi, percayakan saya untuk menyampaikan singkat. Maaf saya ya, mengapa saya Desember ada di luar daerah saya ya? Karena dalam rangka ada acara urusan duka kami mewakili keluarga ya yang ada di Tangerang, sehingga
tanggal 25 saya Natal di sini, ya. Tanggal 25 saya Natal di sini, dan saya sudah katakan sama Ibu Gembala, kalau bisa hari Minggu saya datang ibadah dan bersaksi. Dan sebentar saya kembali ke Sulawesi Utara, sebab sebelum tanggal 1 harus saya ada di tempat, saudara. Izin saya cuma 4 hari, dan pasti 4 hari saya sudah lewat, saudara. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Nama saya Abdul Aswad Andreas Tondako, ya. Nama lama dan nama baru. Kami dari asal Bugis. Tuhan luar biasa. Saya dapat bantu. Besok ada pemberkatan nikah dari Saudari Mega dan Saudara David, tolong berdiri. Iya, jemaat, mereka akan mengadakan pemberkatan nikah, silakan duduk. Walaupun private ya, karena begitulah zaman sekarang, saudara-saudara. Karena juga jam kerja, sehingga Mega dan David mengundang hanya pelayan-pelayan saja. Tapi kepada jemaat dimintakan juga doa dan restunya. Sebentar siang akan ada latihannya setelah ibadah ini. Sekali lagi saudara-saudara yang belum dapat kupon, harap hubungi saya dan kita akan kembali pada jam-jam ibadah 31 Desember jam 5 dan 1 Januari tahun 2025 jam 9 pagi. Saya ingat akan satu lagu lama, mungkin pemain musik nggak tahu karena ini diciptakan sebelum mereka lahir mungkin.
Ada nyanyian satu katakan, Dia peliharaku di saat senang atau susah, Dia tetap peliharaku. Amin, saudara-saudara, kita berdiri bersama-sama lalu kita akhiri ibadah ini dan kita mengatakan, Tuhan terima kasih buat pemeliharaanmu sampai di ujung tahun ini. Kita nyanyi sama-sama, ya, Dia peliharaku. Raku Dia peliharaku di senang atau Hanya Yesus yang bisa memelihara kita. Dia pelihara dalam segi apapun, bentuk apapun. Hanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Amin. Senang susah ada tidak ada, hidup mati, tetap kami dipelihara oleh Yesus. Sekali lagi, penuh dengan perlahan-lahan, sekali lagi. Haleluya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, hebat, dahsyat, luar biasa Engkau. Tidak ada Allah yang lain kami sembah, yang kami andalkan. Hanya satu Allah yang menciptakan langit bumi, itulah Yesus Kristus yang telah lahir bagi kami, yang telah bangkit, mati, naik ke surga, dan telah mau datang menjemput kami. Itulah Allah kami yang kami sembah dan siang malam, Allah yang kami
junjung tinggi, Allah yang kami hormati, hargai, yang melakukan segala-galanya di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, Yesus, Roh Kudus, terima kasih banyak. Terima kasih atas firman yang begitu indah manis, supaya kami diajar oleh firman melihat hamba-Mu, supaya kami mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya, karena Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah diberkati oleh firman Allah. Berkati sidang jemaat Tuhan yang ada kecil besar tua muda yang hadir saat ini, diberkati segala pekerjaan usaha mereka, bisnis usaha besar kecil, yaitu perdagangan mereka, pertokoan, apapun pegawai yang mereka hadapi sekarang ini di tahun 2024 ini, tidak lama menghadapi 2025. Tuhan berikan sukacita, semangat umat-umat-Mu, makin hari makin pesat, luar biasa berkembang jemaat di tempat ini. Berkati jemaat Tuhan, gembala, ibu gembala diberkati, pendamping gembala, suami istri diberkati, jemaat semua diberkati, jasmani, rohani, kesehatan, kekuatan, umur panjang. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biar Tuhan tuntun pimpin kami yang berkendaraan, Tuhan pimpin kami yang berbola 4 dan 2, maupun yang berjalan kaki jauh dekat, Tuhan pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kami tutup acara ibadah kebaktian pada minggu hari ini, minggu yang terakhir di bulan ini, tahun ini. Biar Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih ke jemaat Tuhan, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Bawalah anugerah damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus, penyertaan, pengantaran, penghiburan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati jemaat hari ini, bulan dengan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, hanya Yesus yang sanggup lakukan. Terbebas, terlepas, tanpa rasa takut. Kau Yesusku, Kau yang kuatkanku. Ku percaya Kau yang selalu bekerja di balik kuat gagahku. Kau